Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan-jagoanku yang luar biasa? Setiap hari Tuhan sudah memberikan hujan pada kita, sejuknya dunia. Semoga saja menginspirasi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyejukkan bagi sesama dimanapun kita berada. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan nonton saja, karena memang channel ini lebih fokus pada dakwah daripada mencari rupiah. Tapi kalau memang mau di-subscribe, terima kasih. Silahkan dibagikan pada sahabat atau kerabat yang mungkin celoteh Pak B lagi sama dengan trouble yang sedang mereka hadapi. Siapa tahu bermanfaat. Jagoanku yang luar biasa, tema kita kali ini tentang bijaksana. Ya, bijaksana. Sebuah kata yang sederhana, sebuah tujuan akhir dari manusia sebenarnya, tapi tidak semua orang bisa mencapainya. Banyak yang kedahuluan wafat. Belum sampai dalam tahapan bijak. Bijak itu sebenarnya sesuatu yang sangat simple, kecil, mudah. Sebenarnya gitu tarafnya. Cuman kita saja yang kadang-kadang mempersulit diri. Oke, seperti pada kejadian yang sedang Pak B alami tadi sore, begitu ya. Barusan kemarin-kemarin ini lagi ngetren atau lagi numpuk keundangan maulid di rumah Pak B ya. Maulid ke sana, maulid ke sini, wes enak pokoknya, wes mangan enak tok, bawa pulang berkat. Wah, kayak senengnya di bulan maulid luar biasa. Terima kasih nabiku. Pastinya ba'dal membacakan tiba doa, wah hidangan datang. Di sini kita mulai berlatih menjadi bijak. Ada yang menghabiskan makanan itu dengan lahap. Terlepas apakah dia memang belum makan, terlepas dari apakah dia melahapkan menu favoritnya, atau dia menghargai tuan rumah yang sudah bersusah payah memasaknya sejak pagi. Ada yang cuman diecek-ecek, terus dimakan separuh. Sate nggak dimakan, katanya aduh aku kolesterol. Nasi dimakan separuh, aduh aku diabetes. Kerupuk nggak dimakan, aduh gigiku nyilu. Semuanya dimakan separuh lalu dibuang. Apakah sisa nasi separuh itu di dapur akan dimakan oleh tuan rumah? Pasti tidak. Pasti akan dibuang dan mubazir. Malah ada yang lebih parah, cuma diecek-ecek, paling cuma dimakan dagingnya, selesai, ditaruh, masih utuh kerupuknya, masih utuh telurnya, masih utuh nasinya dan sebagainya. Apakah di dapur akan didaur ulang? Pasti dibuang dan mubazir. Jelas itu tindakan yang tidak bijak. Seandainya dia bijak, maka dia akan menolak saat piring itu lewat ke dirinya. Maaf, saya mohon maaf, bukan bermaksud apa, saya tidak makan hari ini. Itu jauh lebih bijaksana daripada dia makan tapi lebih banyak yang dia buang. Tadi juga ada Pak B sedang bergabung, entah siapa yang memasukkan pada grup dengan judul ya pejuang rupiah begitu ya. Yang muncul di situ pedagang-pedagang yang benar-benar dalam tanda petik pejuang ya, yang memang benar-benar berdagangnya itu untuk hidup. Karena Pak B yakin yang ada di grup itu, super yakin Pak B nggak ada yang modalnya 100 juta ke atas. Kalau toh barang yang dia pamerkan di situ, tawarkan di situ tuh banyak, itu mungkin reseller begitu ya. Saya rasa kalau modalnya 100 juta ke atas, dia tidak mungkin gabung di grup ini. Saya rasa mungkin dia punya channel sendiri, punya website sendiri, dan sebagainya. Tiba-tiba tadi Pak B baca ada yang promo pizza. Pizza ya. Ya, pizza rumahan. Pastinya kan bukan sekelas HUT itu ya, sekelas HUT atau sekelas Domino gitu ya. Enggak, pasti pizza rumahan.
Dan karena dia rumahan, saya cukup yakin sekali bahwa si penjual saat dia memesan banner, dia nggak ada apa ya, nggak ada pemikiran mengkonsep bannernya sendiri. Saya yakin itu. Karena kok bisa Beh yakin? Beh kenal? Saya nggak kenal. Tapi karena dia masuk dalam grup itu dan kelihatannya memang grup itu pejuang untuk, kelihatannya gabung itu memang bisnisnya untuk hidup. Dia pasti berusaha untuk mencari hidup dari situ. Dan karena dia bukan orang bermodal kuat, saya yakinnya pada saat dia bikin banner, dia datang ke tukang banner, dia bilang cuman, ada contoh banner pizza nggak? Pasti gitu mungkin ini. Kalau ada, tolong dong namanya dirubah pakai nama ini. Tak lihat menunya deh. Oh iya, kalau menunya sama, ya wis kayak gini. Kalau menunya nggak sama, hapus yang ini tambahin ini, yang ini kurangin ini, dan sebagainya. Saya yakin itu, saya sangat super yakin. Tiba-tiba ada begitu dia post jualannya, kayaknya ada yang salah memang di situ. Sebenarnya ada yang salah, tapi saya tidak mempermasalahkan salahnya itu. Karena apa? Karena dia memang tidak tahu. Atau kalau bahasa Jawanya itu gak ngerasa no, pokoknya ono banner, dia gak ngerasa no bannernya isinya apa. Dan ternyata ada kata yang tidak baik di situ. Tidak baik di situ, sehingga pada saat dia post, langsung ada yang komen, halal enggak? Gitu. Jagoanku yang luar biasa, komen itu sederhana loh, halal enggak? Tapi Pak B langsung kayak kena bogem begitu. Puas. Orang yang nanya ini sudah dipastikan dia nggak bakal beli, dia cuma mencela. Yakin Pak B sudah. Karena Pak B sudah pedagang sejak zaman jadul ya. Jadi tahu mana orang yang beli dan mana orang yang tidak beli. Tahu banget Pak B. Dia mempermasalahkan kosakata yang ada di banner itu. Halal enggak? Kenapa Pak B tidak mempermasalahkan? Kosakata di situ memang kalau kita cari di Google artinya memang barang najis ya, haram ya, nggak boleh dimakan. Tapi kan kembali pada awal tadi, Pak B tahu dia nggak ngerti itu. Pak B tahu dia menjual apa adanya. Kan kita nggak mungkin saat kita datang ke warung rujak tetanggaku, lalu aku bertanya, halal nggak rujakmu? Kan nggak mungkin sih. Lalu aku beli Pak B beli nasi goreng ke warung sebelah Pak B, atau soto yang lagi baru di mulut gang Pak B itu ada soto Makassar, enak. Recommended ya. Pak B nggak mungkin kan Pak B bilang halal nggak? Karena Pak B tahu di rumahnya dia sama keyakinannya dengan Pak B. Dia orang-orang yang sederhana, dia orang-orang yang jujur, dia orang-orang yang memang berjualan untuk mencari nafkah buat keluarganya. Jadi impossible dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Sorry. Makanya Pak B langsung komen, tetap semangat bun jualannya, abaikan saja komentar-komentar kayak begitu. Mereka pasti nggak mau beli kok, cuman bikin trouble aja. Wah, jawab memang bener ya, memang bener. Akhirnya dia jawab, dia marah begitu ya. Kita ini sebagai pembeli harus cerdas, kita tidak boleh dibohongi sama penjual. Itu daging najis, itu daging haram dan sebagainya. Aduh, ya Allah.
Allahu Akbar. Jagoanku yang luar biasa. Itu loh contoh orang yang tidak bijak. Seolah-olah hanya dia yang tahu bahwa kosakata itu merujuk pada daging yang haram dikonsumsi oleh kita. Seolah-olah hanya dia yang tahu, seolah-olah dia adalah hero lalu mengingatkan kepada segenap grup, hati-hati. Masya Allah, luar biasa. Jagoanku yang luar biasa. Menjadi bijaksana itu adalah tugas kita. Kalau bisa sebelum Tuhan memanggil kita, kita sudah masuk dalam proses menjadi makhluk yang bijak. Makhluk yang bijak itu ya kayak tadi. Begitu kita tahu ada yang tidak baik, diemlah. Yuto, kalau memang kita tidak mau membeli, kalau kita lihat dia sesama muslim, kalau kita lihat dia sama keyakinannya dengan kita, berpositiflah. Kenapa kita harus menuduh dia menggunakan barang-barang yang tidak baik? Jagoanku yang luar biasa, kalau kita dapat undangan, kita makan, kita kelihatannya kenyang, kita tidak selera dengan menunya, jangan dicacah-cacah. Biarkan saja nasi itu melewati kita tidak perlu menangkap piringnya. Itu lo bijak, sederhana kan? Ibu yang tadi yang merasa cerdas, yang merasa pintar, yang merasa takut dibohongi dan dibodohi oleh penjual, menjadi kurang bijak karena dia menjadi merasa yang paling tahu bahwa itu adalah nama dari daging yang tidak baik. Padahal mungkin sejatinya dia juga tahu bahwa si penjual pizza itu tidak tahu apa-apa dengan kosakata yang dipajang di banner dia tersebut. Menjadi bijak akan membuat sekitar kita menjadi lebih ayem. Pada saat kita kecewanya orang bijak cuman tersenyum. Kalau dia pingin marah dalam hatinya sebisa mungkin. Atau kalau tidak bisa, marahlah dengan anggun, gitu. Melihat banyak hal yang tidak mengenakkan hati, tersenyumlah. Karena berarti kalau hal-hal yang tidak mengenakkan itu membuat kita marah, berarti kesabaran kita masih belum lebar, belum luas. Kan begitu. So, jagoanku yang luar biasa, mengekang diri untuk tidak marah itu adalah cara paling sederhana menuju bijak. Mengekang diri untuk mengklaim diri kita yang paling super itu adalah salah satu cara juga untuk menjadi bijak. Sebenarnya semua orang bisa menjadi bijak, kembali kepada mau atau endaknya. Kalau mau, ya ayo kita mulai dari hari ini. Besok kan sudah bulan baru. Bulan baru, semangat baru, penampilan baru, menuju sebuah kebijakan yang luar biasa. Negara kita masih butuh manusia-manusia bijak loh. Sekarang orang-orang bijak sudah sangat langka sekali. Selangka jumlah badak bercula satu. Langka sekali. Hari ini berlomba-lomba untuk mengekspos bahwa akulah yang terbaik. Hari ini sedang berlomba-lomba untuk mengflurkan, mengumumkan pada semuanya bahwa akulah yang paling cerdas, akulah yang paling pintar, dan semuanya salah. Tidak melakukan hal itu, justru itu yang cerdas. Tidak memflurkan, mengumumkan, mengatakan bahwa akulah best of the best, justru itu loh yang bijaksana. Manusia bijak ditunggu oleh Tuhan di surganya. Makanya dimulai dari hari ini, yuk berproses jadi orang bijak. Aku dan kau, yuk bergandengan tangan bersama-sama membijakkan diri supaya nanti pada saat kita sudah bertemu dengan Tuhan, Tuhan menyambut kita dengan pelukan hangatnya. Senang sekali bertemu dengan kalian. Selamat beraktivitas, sukses selalu, dan Assalamualaikum.